Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politik Jalan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir di ruang visual Anda. Seperti biasa, saya selalu menghadirkan tokoh-tokoh penting di balik rentetan peristiwa, baik yang sudah terjadi ataupun kemungkinan peristiwa yang akan datang. Kali ini, perhelatan politik kita sudah berakhir. Di Pilkada Kabupaten Garut sudah selesai dan challenge Pilkada juga sudah berakhir dengan munculnya pemenang dalam kontestasi head to head, yakni Dewi Fortuna berpihak pada pasangan 02. Saya harus mengucapkan selamat untuk Pak Dr. Abdul Syakur Amin dan Lutfianisa Karina Putri. Selamat bertugas nantinya. Tidak untuk bicara itu kali ini, tapi saya akan menghadirkan sosok muda, energik, masih dari kalangan muda ya. Ada Kang Ervin Lutfi. Muda menuju tua. Muda menuju tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai Kang, sepakat ya kalau event-event politik kita sudah berakhir. selesai. Sudah selesai. Kemudian saya tiba-tiba menarik ya, menggelitik dan harus mengkonfirmasi ini. Ternyata memang kompetisi itu tidak bisa dianggap selesai untuk satu hal. Selalu tapi ada next-nya. Next-nya selalu ada. Pastinya. Tiba-tiba nama Ervin Lutfi menyeruak di dalam bursa beberapa posisi di Kabupaten Garut. Yang terdekat saya mendengar digadang maju ke Kadin. Nggak tahu siapa yang membuat isu ini. Iya. Tapi saya harus mengkonfirmasi itu. Jika memang itu benar, seberapa besar kansnya seorang Ervin Lutfi masuk di bursa Ketua Kadin Kabupaten Garut? Sebelum ke pertanyaan itu, mungkin ada baiknya saya menerangkan ya Siap. backgroundnya gitu kan, bahwa kalau persoalan tentang organisasi yang namanya Kadin, karena memang secara peristiwa di belakang saya pernah menjabat menjadi ketua HIPMI Garut, Himpunan Pengusaha Muda. otomatis lingkup orang-orang yang berkecimpung dalam dunia usaha kan, karena Kadin ini basicnya adalah tentang dunia usaha. Dunia usaha, setuju. Nggak mungkin lah misalkan orang membicarakan soal Kadin dari ranah politik yang tidak berurusan dengan usaha gitu kan. Misalkan dari organisasi sosial atau organisasi keagamaan. Kalau di organisasi Kadin memang lingkupnya sudah jelas, peran-perannya sudah jelas. Kalaupun saya menjadi pembicaraan atau ada yang membicarakan, karena memang orang-orang yang terlibat di bidang usaha Garut itu nggak terlalu banyak juga. Jadi circle-nya di situ. Circle-nya itu aja. Artinya kalau saya boleh mengkonfirmasi, bukan hal yang luar biasa sebenarnya kalau Ervin Lutfi kemudian nyalur ke Kadin ya. Biasa-biasa aja. Bahkan kalau secara pribadi sendiri, ketika kita punya passion ya, berorganisasi itu karena memang kita ingin berperan dalam sisi ekonomi gitu kan. Berperan dalam sisi ekonomi. Gitu aja sih. Jadi ada passionnya gitu, orang bukan karena ada orang yang nyuruh, karena memang kitanya ada memang di situ ya. Keinginannya ada di situ gitu, di dalam hal ekonomi. Artinya apalagi tentang Garut ini gitu kan. Artinya ketika orang membincangkan Anda atau membicarakan Anda, nih Ervin Lutfi next ketua Kadin, menurut Anda? Sah-sah saja sih. Sah-sah saja. Biasa-biasa aja, nggak luar biasa. Nggak luar biasa gitu bagi seorang Ervin Lutfi, tapi luar biasa bagi orang yang memang melihat Kadin ini sedemikian seksi. Saya pun tanya, seseksi apa sih Kadin itu di mata seorang Ervin Lutfi yang berbasis pengusaha, pernah jadi ketua HIPMI? Secara zaman ke zaman, era ke era, hampir semua yang mempunyai peran utama ya, apalagi menjadi sosok kepemimpinan, itu pasti akan menjadi topik. Ya, oke. Dan Kadin ini dari semenjak Indonesia ini hadir sampai sekarang memang menjadi organisasi tumpuan bagi negara, bagi pemerintah. Oke. Salah satu termasuk bagi pemerintah di skala tingkat kabupaten. Artinya dia memang Kadin ini punya peran penting ya dalam konteks pengembangan ekonomi negara. Karena menurut undang-undang hanya satu-satunya yang disahkan oleh undang-undang itu Kadin. Yang lain itu berurusan dengan Kadin. Oke, berarti memang ini induk ya kalau berbicara induk. Iya. Artinya ya memang seksi sih sebenarnya dan butuh orang yang profesional di situ. Saya mau tanya, Anda tadi mengatakan saya memang orangnya
basically memang pengusaha karena juga latar belakangnya adalah di HIPMI. Kemudian sisi pandang Anda ke depan, Garut ini harus seperti apa sih di mata organisasi Kadin misalnya? Kebetulan saya memang berasal dari dunia usaha yang tersesat ke dunia politik gitu. Itu mas kan 5 tahun itu mah kompetisinya. Kemarin, gitu ya. Orientasinya sih sebetulnya fokusnya adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Di tempat saya lahir, dibesarkan. Di Garut ya. Adapun kalau Kadin ini, justru menurut saya bagian dari problematika yang mendasar bagi pertumbuhan ekonomi di Garut. Kalau seringkali saya bicara, itu adalah tentang suprastruktur ekonomi. Seringkali pemerintah itu berada fokusnya itu dari sisi infrastruktur. Padahal suprastruktur itu yang paling harusnya diutamakan. Apakah itu untuk proses pemenuhan maksudnya adalah suprastruktur itu dia imaterial kan? Kebanyakan organisasi itu nggak terlihat wujudnya secara materi kan? Tetapi organisasi itu adalah kumpulan orang-orang yang memang secara pribadi sudah berdedikasi di situ, berkarya di situ, berfokus di situ, sehingga karyanya pun pasti akan tidak berdampak untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua pihak. Begitu juga tentang hal-hal ranah publik, contoh misalkan pemerintah daerah, bupati itu atau para kadis itu kan memerankan jabatan-jabatan publik. Iya, jabatan-jabatan publik. Maka sisiannya itu harus apple to apple gitu. Bagaimana kita di Kadin tidak berpikir sektoral, tidak berpikir yang private, tapi berpikir tentang dampak global ya. Yang publik bisa berdampak pada publik, berdampak pada masyarakat. Gitu. Kemudian Anda melihat nggak hari ini Kadin itu secara nasional kan juga belum clear ya. Ada versinya Pak Anin, ya ada versi sebelumnya. Anda melihat sebenarnya seberapa besar sih nanti pengaruhnya kalau misalnya sampai ke daerah? Hal yang biasa aja menurut saya ya. Dinamika organisasi. Dinamika negara pun berdinamika, apalagi yang namanya organisasi. Yang menjadi bagusnya bagi kita adalah hari ini peristiwa-peristiwa politik berakhir, lalu kita menata ke depan. Menata ya. Kita harus bisa menata ke depan gitu. Adanya di kita. Ruhnya ada di kita, jadi soulnya ada di kita. Kalau Garut ingin ke depan ada tata niaga yang baik, yang menghasilkan tingkat kepercayaan, iklim ekonomi yang baik, ya Kadin ini satu-satunya alat yang mesti diperankan oleh pemerintah. Dan kalau lihat dari, saya bilang satu-satunya ya Kang. Iya, satu-satunya. Nggak ada opsi. Nggak ada opsi. Hanya Kadin. Dan kalau melihat hubungan emosional seorang Erwin Lutfi dengan next bupati, sebenarnya irisannya tidak terlalu jauh karena Anda juga ada di gerbong partai yang pendukung kan? Ya kalau saya sih lebih mendukung personalitas ya. Karena jadi gini, berteman bersahabat itu tidak bisa ya. Kang, tadi mengatakan bahwa Kadin ini satu-satunya organisasi yang memang mempunyai kekuatan untuk menopang laju pembangunan dari pusat sampai ke daerah. Nah, dalam konteks ini, ketika misalnya nama Anda ramai di masyarakat, digadang untuk masuk sebagai bagian dari kandidat di Kadin. Tadi saya mengatakan Garut ini butuh sentuhan Kadin seperti apa sih ke depan? Tadi statement saya tentang Kadin satu-satunya itu berdasarkan aturan yang berlaku. Undang-undang Indonesia itu mengatur tentang dunia usaha itu hanya Kadin. Mutlak ya? Mutlak. Jadi maksudnya adalah bukan organisasi yang lain tidak punya peran. Cuman kalau pemerintah itu kan administratif. Ada hukum yang mengatur. Nah Kadin ini secara by the law, dialah organisasi yang digunakan oleh negara untuk membersamai pemerintah. Gitu. Bersamai ya? Ya. Otomatis di Kadin itu kan kamar dagang dan industri. Ya, dan industri. Di sana berkumpullah
orang-orang masyarakat Indonesia dari civil society yang berperan sebagai pengusaha. Oke. Nah, mereka itu berorganisasi kan. Ya. Apple to apple-nya secara administratif, akhirnya dia mengerti bagaimana negara dijalankan. Ya. Kalau pengusaha itu kalau dia tidak mengerti negara dijalankan, bagaimana dia bisa berusaha dengan baik, tidak melanggar aturan. Oke. Kalau pemerintah punya objek prioritas dalam hal pembangunan, nah pengusaha ini kan harus menjelaskan diri. Ketika pemerintah punya prioritas pembangunan A, B, C, D gitu kan. Pengusaha pun harus mengikuti terhadap prioritas pemerintah. Artinya bahwa Kadin itu perlu ditempati orang-orang yang memang mempunyai ritme yang sama untuk mengikuti pemerintah. Tadi sebelum terputus saya bicara tentang hubungan saya dengan seorang personalitas, Sakur Amin. Bupati terpilih ya? Ya, justru kami itu nggak pernah banyak bertemu. Oke. Tapi dialog tentang intelektualitas kan itu yang menjembatani. Artinya Anda nyambung lah, nggak usah ragu ya. Jadi kalau misalkan pemerintah Garut ini dalam cara berpikir Kang Sakur akan seperti apa, prioritas apa, orang yang berada di Kadin harus mengerti juga, gitu, memahami ini orientasinya kemana nih. Oke. Sehingga bisa menjelaskan diri, nggak meminimalisasi hambatan. Karena memang Kadin itu bukan sektoral, bukan hanya tentang bicara anggaran yang ada di pemerintah, tapi bagaimana pemerintah berjalan dengan prioritasnya. Lalu kita sebagai masyarakat, sebagai masyarakat berorganisasi, menjelaskan diri terhadap kebijakan yang dipilih itu. Gitu. Kebijakan yang dipilih Sakur Amin dan Lutfianisa Putri Karlina dengan jargon Garut hebat, ini kan luar biasa tuh. Ya. Bagaimana kemudian nanti Kadin harus memerankan sebagai unsur yang satu-satunya ya dalam konteks suksesi apa yang menjadi program itu? Diksi hebat itu harus dimaknai ya. Bahwa itu kan di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Nggak sesuatu yang biasa-biasa saja nggak akan dianggap hebat ya. Manusia hebat yang di atas rata-rata. Ya. Pemerintah yang hebat atau harus Garut yang hebat yang memang harus di atas rata-rata. Artinya Kadinnya juga harus di atas rata-rata. Ya iyalah. Otomatis peran-peran yang diperankan pun yang memang harus di atas rata-rata. Harus di atas rata-rata. Nggak mungkin jadi hebat, jadi biasa-biasa aja nantinya. Ya makanya organisasi yang nanti misalkan akan diperankan di Garut itu pun yang bisa membantu terhadap tujuan menjadi hebat itu, menghebatkan Garut itu ya. Itu jangan hanya menjadi sebuah jargon saja. Ya. Saya lihat Putri ini sosok anak muda. Kang Sakur orang yang punya pengalaman, intelektualitas, pengalaman, wawasan tinggi gitu. Tinggal ini seperti halnya Indonesia hari inilah. Di presiden dan di wakil. Kita juga ada nih Garut juga prototipe mirip ya. Ini kalau secara sosok kita udah ngikutin nih bagaimana Indonesia nanti diperankan. Satu lagi terakhir sebelum kita mengakhiri ini. Pusat ini konsennya Presiden Prabowo ini kan dalam konteks ketahanan pangan. Artinya muaranya juga ketahanan ekonomi. Nah, dalam konteks ini Garut juga harus mengambil peran di sini. Kira-kira Kadin nanti posisinya mau di mana nih? Selain tadi memang fokusnya di situ berdasarkan amanat undang-undang. Kalau nggak salah saya baca dari Kang Sakur visi misinya itu adalah tentang pertumbuhan ekonomi, tentang pertambahan nilai tambah, lalu juga tentang lapangan kerja ya. Itu sebetulnya dari era semua pemerintah tuh begitu. Oke, baik pemirsa Challenge Politik dan dimanapun Anda berada, apapun yang saya berbincangkan dengan Kang Erwin Lutfi, ini adalah sesuatu terkait erat dengan bagaimana nasib Kadin Kabupaten Garut ke depan. Karena seiring dengan waktu, memang Kadin juga harus berganti. Sampai berjumpa kembali, terima kasih Kang Erwin Lutfi untuk waktunya. Sehat selalu. Mudah-mudahan buat sampai pada ending akhir ya. Kita tunggu apa kemudian yang akan terjadi dengan Kadin Kabupaten Garut, dan kita berharap sosok ini juga tetap landing sampai pada akhirnya. Jumpa kembali di segmen yang lain. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.